Oke, kita mulai konsep ekologi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dari konsep mengenai apa itu spesies. Ya, jadi eh, ketika kemarin kita belajar mengenai anatomi dan fisiologi hewan, kemudian anatomi dan fisiologi tumbuhan, itu sebenarnya eh, yang kita pelajari itu levelnya adalah level individual ya. Jadi apa saja yang terjadi pada satu level individual, kemudian em, fisiologi fisiologi yang terjadi di sana ada apa saja gitu ya. Nah, kemudian untuk kali ini kita akan mulai membahas mengenai eh, skala yang lebih besar ya. Jadi dalam skala nanti diawali dari populasi ya, kemudian ke komunitas dan pada akhirnya nanti ke bioma. Nah, kemudian bahasan biologi itu juga em, mempelajari nanti tentang perilaku ya. Jadi kalau diurutkan yang kita pelajari di hari-hari pertama itu kan mengenai molekuler ya. Dia masih di tingkat molekul, kemudian berlanjut ke eh, jaringan organ, sistem organ. Nah, kemudian di biologi perilaku nanti itu ada bahasanya itu mengenai individual ya, kebanyakan mengenai individual. Bagaimana suatu individu itu merespon terhadap adanya stimulus dari luar ya, dilihat dari perilakunya. Walaupun juga nanti perilaku itu dia bisa juga dilihat dari satu populasi gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai ekologi, kita perlu tahu dulu sebenarnya apa sih yang disebut sebagai spesies gitu ya. Jadi spesies itu ada beberapa pengertian ya. Berdasarkan eh, konsep spesies biologis ya. Yang dimaksud sebagai spesies itu adalah apabila terdapat beberapa individu yang apabila individu-individu tersebut itu saling melakukan persilangan atau saling melakukan perkawinan silang, maka dia akan menghasilkan individu yang fertil atau tidak mandul. Itu konsep dari konsep spesies uh, biologis ya. Kan nanti akan ada beberapa konsep-konsep spesies yang lain gitu ya. Ada konsep spesies ekologis, konsep spesies genetik gitu. Itu um, beberapa teori-teori yang diajukan untuk mendefinisikan sebenarnya spesies itu apa sih gitu. Ya, seperti contoh kalau misalnya kan kita lihat gambar ini kan biasanya secara umum kita sebut mereka itu kucing. Tapi dari segi morfologi kan beda-beda. Nah, pertanyaan adalah sejauh mana perbedaan morfologi itu tetap dikategorikan sebagai spesies. Contoh misalnya, kalau kita bandingkan manusia laki-laki sama perempuan aja, itu kan memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda kan. Nah, itu sebenarnya mereka berbeda spesies atau tidak gitu. Nah, makanya di sini konsep spesies itu penting untuk membatasi. Sebenarnya yang dimaksud sebagai satu spesies itu sampai sejauh mana gitu ya. Dan banyak yang menyetujui konsep spesies biologis bahwa yang dimaksud sebagai satu spesies itu adalah dia bisa kawin. Jadi kalau ada dua individu dikatakan satu spesies apabila mereka bisa kawin. Ini individunya harus beda kelamin ya, tapi ya, beda jenis kelamin. Mereka bisa kawin dan menghasilkan keturunan dan keturunan tersebut tuh bisa kawin lagi. Gitu. Itu dikatakan sebagai konsep spesies biologis gitu ya. Oke. Nah, kemudian di dalam ekologi, jadi tadi kan ekologi itu kajian yang lebih melihat uh, skop yang luas ya. Jadi bukan dilihat dari setiap individu atau bahkan setiap bagian dari individu ya. Jadi nanti yang kita pelajari adalah mulai dari populasi ya. Ini semua pasti sudah banyak yang familiar mengenai pengertian dari populasi ya. Kumpulan makhluk hidup sejenis spesies yang sama. Nah ini spesies yang sama, makanya kita harus tahu spesies itu apa ya. Karena kalau kita belajar tentang ekologi, terutama ekologi populasi ini ada istilah spesies tadi ya. Kumpulan makhluk hidup sejenis atau spesies yang sama yang hidup pada habitat dan waktu yang sama juga. Ini habitat dan waktu yang sama itu ini penting ya. Oke, jadi suatu makhluk hidup, kumpulan makhluk hidup itu dikatakan sebagai satu populasi. Jadi syaratnya ada tiga ya. Spesiesnya sama,
hidupnya di tempat yang sama, waktunya juga sama. Gitu. Ya. Kemudian level yang lebih tinggi itu ada komunitas. Jadi kalau komunitas adalah kumpulan beberapa spesies dalam satu habitat. Ya. Jadi ada beberapa spesies atau beberapa populasi. Nah, kemudian ada ekosistem. Nah, kalau ekosistem itu sedikit lebih tinggi lagi, ya, karena ekosistem itu tidak hanya melibatkan makhluk hidup saja. Nah, jadi sebenarnya ekosistem itu jumlah makhluk hidupnya dengan komunitas itu sama, sama-sama merupakan kumpulan dari banyak spesies. Nah, tapi kalau ekosistem itu ditambah dengan faktor lingkungan. Ya, makanya biasanya banyak yang mendefinisikan kalau ekosistem itu adalah komunitas makhluk hidup beserta dengan lingkungan mereka dan keduanya saling berinteraksi. Atau juga seringkali dikatakan ekosistem itu adalah interaksi atau saling ketergantungan antara faktor biotik yaitu makhluk hidup dan faktor abiotik. Kemudian nanti kita akan maju ke level yang lebih tinggi, ke skop yang lebih luas lagi yaitu bioma. Ya, yaitu bentang alam yang memuat ekosistem dalam skala yang besar. Ini ada beberapa bioma yang sering dikenal ya. Ada hutan hujan tropis, hutan hujan temperata, hutan boreal, atau seringkali juga disebut sebagai hutan konifer atau taiga. Ya, taiga, konifer. Kemudian ada juga gurun, savana, padang rumput. Savana dan padang rumput ini sedikit berbeda ya. Jadi kalau savana biasanya dia bahasa Indonesianya sama-sama padang rumput ya. Sama-sama padang rumput. Tapi kalau savana itu adalah padang rumput yang ada biasanya terdapat di daerah tropis. Oke. Dan di savana masih terdapat banyak pohon. Tapi kalau di grassland, di padang rumput, biasanya dia ada di daerah-daerah subtropis. Kemudian didominasi oleh rumput-rumputan saja atau tumbuhan-tumbuhan herba. Oke. Nah, kemudian ada bioma akuatik. Sebenarnya nanti bioma akuatik dibagi-bagi lagi ya. Ada lautan. Oh ini ya, lautan. Kemudian ada bioma air tawar. Air tawar pun juga sebenarnya nanti banyak. Ada danau, sungai, oke, dan lain sebagainya. Sama contoh terakhir yaitu tundra atau padang lumut. Itu. Oke. Nah, kemudian yang paling besar dari ekologi itu ketika kita membicarakan lingkungan kita tapi secara global. Itu seringkali disebut sebagai biosfer. Ya. Oke. Nah, biosfer itu artinya adalah seluruh bagian bumi yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, ini biosfer itu skalanya itu seperti ini ya. Ada istilah atmosfer, kemudian ada istilah litosfer. Ya. Kalau atmosfer itu kan semua udara ya, semua udara yang ada di bumi. Kalau litosfer itu semua daratan dan batuan. Nah, kalau biosfer itu semua makhluk hidup. Oke. Nah, oleh karena itu kalau biosfer itu kan tadi disebutkan dia adalah tempat yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Jadi bisa aja bisa meliputi apapun itu ya. Bisa di daratan, perairan maupun atmosfer. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, oke, ada yang tanya ya. Kalau niche itu apa? Terus bedanya sama habitat apa? Ini aku revisi ya tulisannya. Nah, tulisannya niche, niche itu ya niche itu kalau di bahasa Indonesia kan namanya relung, relung ekologis. Bedanya sama habitat apa?
Ya, kalau habitat itu kan tempat ya, tempat hidup. Kalau niche itu biasanya aku definisikan sebagai peran. Ya, peran makhluk hidup di populasinya bisa, peran makhluk hidup di ekosistem bisa gitu. Intinya peran ya. Nah, peran ini kan dia bermacam-macam gitu. Jadi konteksnya itu tidak hanya habitat. Contoh niche ya. Contoh niche itu misal kalau kita membedakan antara eh, kambing sama tikus misal. Nah, ternyata misalnya kita lagi ngomongin kambing dan tikus yang ada di sawah misal. Ya. Nah, kalau berarti kalau untuk habitat mereka sama ya, sama-sama di sawah. Ya, habitatnya sama, tapi relungnya berbeda. Nah, maksudnya relung itu dia adalah satu kesatuan peran yang dimiliki oleh setiap spesies. Dan peran itu mencangkup yang pertama habitat, ya. Yang kedua mencangkup eh, peran itu mencangkup apa yang dilakukan oleh si makhluk hidup ini. Misal contoh kalau kambing ternyata dia adalah herbivora. Dia makan rumput. Kemudian kalau tikus ternyata dia herbivora, omnivora sih sebenarnya kalau tikus ya. Oke, dia makan ternyata tikus itu makan rumput juga, kemudian makan hewan juga gitu ya. Kemudian relung itu juga ada bahasan mengenai waktu. Kambing ternyata dia aktifnya itu di siang hari, misal. Tikus itu berarti ternyata dia aktifnya di malam hari. Nah, berarti kan mereka memiliki waktu yang berbeda untuk aktif. Nah, berarti kalau dari segi habitat mereka sama, tapi kalau dari segi relung itu berbeda gitu. Ya. Nah, biasanya kalau sampai ada dua spesies yang menempati relung yang mirip ya, maka dua spesies tersebut akan mengalami kompetisi gitu. Oke, tapi kalau habitatnya sama belum tentu kompetisi. Bahkan bisa aja kalau habitatnya sama, mereka itu saling netral satu sama lain. Misal contoh tadi ya di sawah itu ada kambing sama ada eh, kutunya tikus. Maka mereka tidak saling berinteraksi sama sekali ya. Kambing sama kutunya tikus. Habitatnya sama-sama di sawah. Tapi mereka tidak melakukan kompetisi. Tapi kalau relung itu beririsan atau relung itu mirip antara satu spesies dengan spesies yang lain, maka akan sangat mungkin terjadi kompetisi. Ya. Jadi ada beberapa cara dalam kita bisa menjelaskan apa perbedaan niche. Niche. Aku kurang tahu penyebutannya. Ada yang aku kurang tahu sih antara niche atau niche. Kalau bahasa Indonesia-nya relung ya. Nah, itu antara relung sama habitat itu kurang lebih perbedaan seperti itu. Oke. Oh, ini ada pertanyaan yang menarik. Oke. Kalau ada sepasang suami istri menghasilkan seorang anak yang nantinya anak tersebut menikah namun tidak bisa melanjutkan keturunan. Berarti sepasang suami tersebut bukan spesies. Ya. Nah, itu menarik sekali ya. Jadi kalau kayak gitu gimana? Misalnya ada pasangan kemudian punya anak, ternyata anaknya itu tidak bisa melanjutkan keturunannya. Nah, itu berarti kan ada kelainan mungkin ya, ada kelainan di anaknya atau mungkin ya ada satu dan lain hal lah ya. Ada satu dan lain hal yang menyebabkan si anak tersebut menjadi tidak bisa punya keturunan. Nah, itu beda lagi gitu ya. Beda lagi kalau kayak gitu. Berarti kayak gini, contoh misal, kalau misalnya berangkap kayak gitu adalah bukan merupakan suatu spesies, misal ini ada sepasang makhluk hidup punya anak satu, ternyata anaknya mati. Nah, anaknya kan nggak bisa melanjutkan keturunan kan. Berarti ini dong apa? eh dia bukan satu spesies juga dong. Oh, enggak, mereka itu satu spesies. Ini kita bicaranya secara umum, gitu ya. Jadi kalau misal nih, kita jangan melihat per individual, per pasangan, tapi lihatnya misal ada 10.000 pasangan. Oke, apakah secara umum 10.000 pasangan tersebut itu akan menghasilkan keturunan yang fertil atau tidak, gitu. Ya, itu sederhananya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya pertanyaan lagi.
Minta tolong dijelaskan macam-macam bioma dan bagaimana cara menentukan perbedaan spesifiknya yang kayak ada di soal-soal olim gitu. Nah, itu nanti di bagian akhir ya tentang bioma. Kita urutkan dulu ya. Kita urutkan dulu dari populasi. Tapi yang jelas kalau untuk bioma seringkali kan yang dibahas itu bioma di terestrial, bioma daratan. Itu nanti cara untuk mencari tahunya itu ada kuncinya itu ada berapa ya? Ada 3 lah. Ada 3 faktor kunci. Ya, yang pertama itu adalah cahaya. Ya, cahaya itu nanti menentukan suhu ya. Cahaya atau suhu rata-rata. Oh, ya, cahaya dan atau suhu rata-rata tiap tahun. Kemudian yang kedua itu curah hujan. Oh, berarti ada 2 ya, ada 2 faktor. Sorry. Jadi aku mikirnya cahaya, suhu, dan curah hujan. Tapi cahaya sama suhu itu ya bisa dibilang satu kesatuan secara umum ya. Cahaya, suhu, kemudian ada curah hujan. Nah, itu kedua faktor tersebut itu menjadi faktor utama yang menentukan macam-macam bioma yang ada di daratan. Oke, itu ya. Ya, intinya itu. Tapi nanti kita akan bahas di akhir ya. Kita urutkan dulu dari populasi. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, sambil dilanjutkan dulu ya. Tadi kita akan bahas mengenai populasi ya, mengenai aspek-aspek ada yang dibahas di dalam populasi. Itu ada 6 kalau tidak salah. Ya, ada 6. Oke. Yang pertama adalah kepadatan atau kerapatan. Itu istilahnya adalah density. Nah, ini pengertiannya adalah jumlah individu dalam satuan luas tertentu. Ya, jadi yang namanya kepadatan atau kerapatan itu harus ada satuan luasnya. Ya. Oke. Kemudian, oh ya contohnya. Oke, contohnya, misalnya ini ada penduduk kota A 30.000 jiwa, ternyata luas kota tersebut 300 km persegi. Oh, maka kepadatannya 100 jiwa per kilometer persegi. Ya, jadi harus ada satuan luas tertentu ya. Satuan luas ini boleh apapun ya, tergantung kalau kita lagi ngomongin apa gitu. Ya, kalau biasanya manusia, populasi manusia biasanya satuan luasnya itu kilometer persegi. Gitu. Atau kalau di Amerika dia paling nyeleneh ya, nyeleneh banget ya. Dia biasa satuannya pakai mil gitu ya. Nah, tapi kalau kita membicarakan hewan-hewan yang lebih kecil gitu, misal apa? Kutu gitu, kutu lagi. Tikus lah, ya. Misal tikus, nah itu bisa saja menggunakan satuan luas yang berbeda-beda, ya. Kemudian ada juga abundance atau kelimpahan. Nah, kelimpahan itu adalah jumlah saja. Ya, jumlah suatu spesies atau jumlah individu dalam populasi pada tempat tertentu. Jadi kita tidak membicarakan tentang seberapa rapat atau ya tidak ada satuan luasnya lah kalau untuk abundance, hanya jumlah saja. Oke, abundance atau kelimpahan. Contohnya misal ya, ada kota A sama kota B. Misal ya, kalau kota A 30.000 jiwa, terus kota B sama 30.000 jiwa, tapi luas kota B, misal dia 30 km persegi. Sama-sama 30.000 jiwa ya. 30.000. Nah, kalau kita membicarakan tentang kerapatannya, A sama B kerapatannya beda. Ya, kota A kerapatannya 100 jiwa per kilometer persegi. Kalau kota B kerapatannya itu 1.000 jiwa per kilometer persegi. Ya, 30.000 bagi 30. Oke, kerapatannya beda. Tapi kalau kita membicarakan tentang abundance atau kelimpahan, oh berapa sih ukuran populasi atau kelimpahan di kota A? 30.000 orang. Di kota B 30.000 orang juga. Ya, jadi abundance itu digunakan kalau kita tidak memerlukan satuan luasnya gitu. Jadi hanya jumlah. Ya. Oke.
Nah, kemudian ada struktur umur atau demografi. Ini mungkin juga seringkali muncul ya, seringkali muncul. Terus kemudian juga bahkan di pelajaran lain pun ada ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian nyoba-nyoba nengok di Olimpiade Geografi pun juga kemungkinan ada ya tentang demografi gitu. Ya, jadi demografi itu menunjukkan karakteristik populasi berdasarkan tingkatan umur. Tingkatan umur itu istilahnya adalah kohort. Ya, istilahnya kohort. Jadi di tingkatan umur tertentu kelimpahannya berapa? Kelimpahan orangnya misalnya di umur tertentu, kemudian dibagi lagi berdasarkan misal laki-laki dan perempuan gitu. Ya, jadi itu disebut sebagai demografi. Oke. Nah, kemudian ada dispersi dan distribusi. Dispersi itu penyebaran. Dispersi penyebaran artinya itu adalah proses. Jadi bagaimana cara satu populasi itu menyebar di lingkungannya. Itu dispersi. Kalau distribusi itu bahasa Indonesianya adalah persebaran. Persebaran itu artinya hasil. Ya. Oke, hasil dari penyebaran. Jadi distribusi itu adalah hasil dari dispersi. Nah, ini ada tiga macam dispersi distribusi. Ada uniform, kemudian ada random, sama ada clump. Ya. Nah, kalau uniform itu memiliki jarak antar individu yang kurang lebih sama satu sama lain. Oke. Nah, biasanya kalau pola distribusi uniform itu karakteristiknya adalah mereka memiliki interaksi yang kuat. Interaksi antar individunya itu kuat. Tapi ada dua kemungkinan. Kuatnya itu antara kuat berkompetisi. Jadi setiap individunya itu kompetisi satu sama lain. Makanya harus jaga jarak. Makanya jarak antara satu individu dengan individu yang lain itu sama. Karena saling berkompetisi. Saling menjauhkan diri dari teman-temannya. Yang pertama. Yang kedua, atau mereka itu punya interaksi berupa mutualisme. Mutualisme kan saling tergantung. Saling tergantung itu gara-gara mereka saling tergantung satu sama lain ya jadinya jarak kalau dilihat dari skala kecil jarak mereka itu jadi sama semua. Misal contohnya ya. Contohnya misal penguin. Aku kurang tahu apakah punya contoh. Oh ini. Ini kalau distribusi uniform ya. Contohnya kalau ini contoh dari kompetisi yang kuat ya. Ya, disebabkan karena kompetisi atau ketergantungan yang kuat antar individu. Kalau ini gambar yang di sini tuh kompetisi. Jadi setiap satu burung itu mereka nggak mau diganggu sama burung di sekitarnya. Makanya mereka mengambil jarak. Ya, mereka mengambil jarak dari satu burung ke burung di sampingnya itu supaya nggak bisa saling mematuk. Nggak bisa saling matuk. Karena mereka di sini sedang mengerami telur. Ya, jadi biar nggak keganggu, mereka bikin jarak yang nggak bisa saling matuk satu sama lain. Gitu. Ya, maka mereka memiliki pola distribusi dan dispersinya uniform. Gitu. Atau misal penguin tadi yang aku belum jadi sebutkan ya. Kalau penguin itu misal ketika musim dingin, mereka itu lagi bertelur. Nah, untuk menjaga suhu supaya mereka nggak kedinginan pas musim dingin, apalagi kan di kutub selatan ya penguin itu, biar mereka nggak kedinginan, mereka ngumpul menjadi satu koloni besar. Nah, kalau misalnya dilihat di dalam koloni tersebut, nah mereka memiliki jarak yang sama semua. Jadi kan itu artinya mereka saling tergantung atau mutualisme gitu. Oke, itu pola distribusi uniform. Nah, kalau pola distribusi random, kalau random itu ya berarti bisa aja dia distribusinya ada yang jarang-jarang, ada yang dia rapat-rapat gitu. Nah, biasanya pola distribusi uniform itu random itu disebabkan karena ada sumber daya yang melimpah, sumber daya yang tidak terbatas. Oke, sehingga interaksi antar individunya itu minim. Ya kita bayangin aja kalau misalnya manusia pun juga sama seperti itu ya. Ketika manusia itu banyak yang makmur ya, banyak yang kaya, biasanya dia tidak ingin banyak berinteraksi, tidak tergantung dengan manusia yang lain secara langsung gitu. Nah, tumbuhan dan hewan pun juga sama seperti itu.
Kalau misal di dalam satu bidang tanah itu sangat subur tanahnya, sangat subur, curah hujan bagus gitu. Maka mau tumbuhan itu tumbuhnya rapat, mau tumbuhan itu tumbuhnya jarang-jarang, itu nggak ada bedanya. Karena kebutuhan nutrisi pasti akan tercukupi. Ya, makanya di sini interaksinya minimum. Dia nggak perlu bantuan dari makhluk hidup lain, itu sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya gitu. Itu pola distribusi random. Kemudian yang terakhir pola distribusi klam atau yang mengelompok. Nah, ini seringkali disebabkan karena sumber daya itu hanya berada di tempat-tempat tertentu saja, nggak rata. Misalnya, kalau eh, zaman dulu, manusia zaman dulu itu mereka sukanya hidupnya di dekat perairan, misal di dekat danau, di dekat sungai gitu, karena dekat sama sumber daya. Ya, dan mereka hidupnya berkelompok gitu. Nah, biasanya pola distribusi klam itu memiliki interaksi mutualisme juga gitu ya. Jadi individu-individu yang berkelompok itu saling tergantung satu sama lain, saling kerjasama gitu. Oke, itu mengenai pola distribusi. Kemudian selanjutnya parameter populasi yang lain ada rasio kelamin, ya. Rasio jantan betina. Ini sebenarnya juga mestinya masuk juga ke demografi tadi ya. Kemudian yang terakhir dinamika pertumbuhan, ya, atau pertumbuhan penduduk lah ya, gitu. Pertumbuhan populasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, ada satu. Jadi kalau pola distribusi makhluk hidup yang paling umum itu yang mana? Oh, ya ini kayaknya banyak ditanya. Pola distribusi makhluk hidup yang paling umum itu yang klam, yang mengelompok. Ya, karena ya secara umum di bumi memang seperti itu. Ya, sumber daya itu nggak mungkin kan tersebar merata, pertama itu. Nggak mungkin di seluruh bumi itu um, makanannya itu melimpah semua, kan nggak. Ya, jadi sumber daya di bumi itu secara umum ya sebagian besar itu hanya mengelompok di tempat-tempat tertentu. Makanya pengelompokan tersebut, distribusi dari sumber daya juga akan menentukan distribusi makhluk hidup yang tergantung. Sehingga yang paling banyak adalah distribusi yang klam. Kemudian selanjutnya pola penyebaran yang terjadi pada manusia sekarang apa? Kalau sekarang manusia itu tetap klam sih, tetap mengelompok. Ya, iya kan? Misal kita lihat di Indonesia aja. Di Indonesia aja misal di satu pulau. Ya, di satu pulau misal di Sulawesi gitu ya. Sulawesi itu pasti yang banyak orangnya itu di kota-kota besarnya. Karena kan kota-kota besar itu banyak terdapat kesempatan kerja. Kalau misalnya mau sumber daya tertentu, itu bisa dekat orang-orang bilang itu lebih gampang gitu. Ya nggak? Sama. Jadi kalau pola penyebaran manusia sekarang ya tetap klam juga. Oke. Kemudian kalau dalam pola persebaran klam itu bisa spesiesnya beda atau enggak? Eh, ini konteksnya lebih ke populasi ya. Jadi kalau kita lihat misal dalam satu komunitas, satu ekosistem gitu ya, populasinya kan banyak. Maksudnya spesiesnya banyak ya. Kita lihat persebarannya itu harus dilihat setiap populasinya gitu. Misal ya, contoh di padang rumput itu terdapat singa, zebra, jerapah misal. Ya kita lihatnya per populasinya. Singa distribusinya kayak gimana? Kemudian gajah, jerapah distribusinya kayak gimana? Zebra kayak gimana gitu ya. Jadi tetap
ngitungnya per populasi ya, per spesies kalau pola persebaran. Ya. Kemudian kalau pola persebaran kelam itu bisa spesiesnya beda. Udah itu dia. Simbiosis, mutualisme, dan interaksi mutualisme apakah sama atau tidak? Sama aja ya. Simbiosis itu artinya interaksi. Ya, simbiosis itu artinya interaksi. Bisa di apa? Pengertiannya sama. Simbiosis dengan interaksi. Ya. Jadi seringkali disebutkan kalau di buku-buku itu tidak ada kata simbiosisnya. Jadi langsung dibilang mutualisme atau parasitisme gitu ya. Terus komensalisme. Jadi jarang disebut kata simbiosisnya itu jarang. Jadi langsung mutualisme, parasitisme dan seterusnya gitu. Ya. Oke. Sip ya. Ada lagi? Silakan. Ya, aku lanjutkan dulu ya. Sambil dilanjutkan nanti boleh kalau mau ditulis di chat pertanyaan-pertanyaan. Oke, selanjutnya mengenai pertumbuhan populasi. Ini tadi ya, ini salah satu parameter juga ya dalam populasi, yaitu mengenai pertumbuhan. Secara umum dia dipengaruhi oleh 4 faktor ya: kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi. Ini pertumbuhan populasi itu bisa didapatkan dari rumus itu ya: kelahiran kurangi kematian ditambah emigrasi dikurangi emigrasi. Gampang ya? Ini sejak SD pun kalau tidak salah kita sudah dikasih tahu. Ya. Nah cuma nanti kalau di konteksnya biologi itu yang lebih sering ditanyakan itu adalah polanya. Ya. Oke, pola pertumbuhan populasi itu ada 3 secara umum. Ada pola linear, ya, pertumbuhan populasi linear. Jadi kalau kita plotkan terhadap waktu, kemudian ukuran populasi dia lurus ya. Nah ini biasanya disebabkan karena penambahan individu tiap tahun sama. Jadi misal setiap tahun nambahnya 1.000 orang gitu misal. 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000, maka nanti pertumbuhan populasinya akan linear. Nah, kemudian pertumbuhan populasi eksponensial. Oke. Ini terjadi jika sumber daya itu masih sangat-sangat banyak. Masih tidak bisa dibilang tidak terbatas sumber dayanya, sehingga populasi itu bisa bertambah dengan cepat. Ya. Nah, dia ciri-cirinya adalah kalau tadi linear itu penambahan individunya sama. Kalau eksponensial, presentase pertumbuhan populasi. Jadi misal nih, dari setiap tahun nambahnya itu 10% misal. 10%, tahun berikutnya nambah 10% lagi. Tahun berikutnya nambah 10% lagi. Nah, itu akan memiliki pola pertumbuhan eksponensial. Ya, bedanya paham ya bedanya? Kalau linear itu jumlahnya yang sama ya. Nambahnya sama gitu. Nambah 1.000, nambah 1.000, nambah 1.000, nambah 1.000, nambah 1.000. Tapi kalau eksponensial itu presentasenya yang sama. Nambah 10%, 10%, 10%, 10%. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling sering terjadi yaitu tipe pertumbuhan logistik. Ya. Kalau tipe pertumbuhan logistik itu dia bentuknya seperti huruf S. Jadi biasanya kalau eksponensial itu dikatakan kurvanya kurva J. Seperti huruf J. Kalau logistik itu seperti huruf S. Nah, dia dicirikan dengan adanya faktor pembatas. Ya. Ada ada pembatasnya yang disebut sebagai carrying capacity. Ya, carrying capacity itu adalah jumlah maksimum ya. Jumlah maksimum yang bisa ditampung oleh lingkungan. Jumlah maksimum makhluk hidup yang bisa ditampung oleh lingkungannya. Nah, umumnya kalau pertumbuhan logistik itu belum tentu bentuknya semulus ini ya. Belum tentu. Karena nanti ternyata di kenyataannya bentuknya itu bisa aja seperti ini misal. Dia naik, terus pas naik itu kan pertumbuhan populasi itu kan sangat besar ya. Waktu populasi itu naik. Misal contoh, carrying capacity atau maksimalnya itu dalam satu ekosistem, jumlah makhluk hidupnya itu
100 misal. Nah, suatu ketika ada populasi yang jumlah makhluk hidupnya itu ada 90. Dan dia sekali beranaknya itu 30 anak gitu. Berarti kan yang awalnya 90, anaknya ada 30. Jadi 120 kan. Dan di 120 itu kan dia di atas carrying capacity, di atas batas maksimum. Nanti yang terjadi apa? Di tahun berikutnya pasti banyak yang mati. Karena jumlahnya 120, dia berada di atas kemampuan lingkungan. Akan banyak individu yang mati. Matinya sampai kurang dari carrying capacity. Kalau kurang dari carrying capacity kan dia akan naik lagi nanti. Jadi kan nanti itu si populasi ini ukurannya itu akan naik turun, naik turun, naik turun. Tapi naik turunnya itu di sekitar carrying capacity. Ya, jadi nanti bentuknya seperti ini. Naik, naik turun gini ya. Tapi kalau kita bikin kurvanya mulus ya berarti ya seperti kurva yang warna biru ini. Oke, jadi belum tentu kurva yang aslinya itu semulus itu ya. Jadi yang lebih sering terjadi adalah kalau ukuran populasi itu berfluktuasi, tapi fluktuasinya itu di sekitar carrying capacity. Nah, tapi ini ada syaratnya juga ya. Syaratnya kalau tidak ada gangguan ya. Kalau nggak ada gangguan gitu. Atau kalau secara umum carrying capacity-nya tetap. Karena kan bisa aja carrying capacity itu nambah itu bisa ya. Contoh, sebelum ditemukannya mesin uap, sebelum revolusi industri, manusia itu jumlahnya itu paling 1 miliar doang sebumi. Begitu ada revolusi industri, langsung carrying capacity-nya itu naik. Jadi 7M sekarang. Kalau orang-orang prediksi itu carrying capacity-nya manusia itu 10 miliar nanti. Ya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena revolusi industri itu membuat manusia itu sangat gampang untuk bikin makanan. Kalau sebelumnya manusia harus bertani dulu, ngolahnya tradisional itu. Sehingga mentoknya itu cuma 1 miliar doang satu bumi itu. Tapi begitu ada revolusi industri, makanan gampang dibikin, carrying capacity akan naik. Ya, jadi mungkin banget ya carrying capacity itu naik itu bisa. Oke, ya. Nah ini contoh realnya ya, contoh perbandingan ya. Mungkin tadi ada yang masih bingung bedanya pertumbuhan populasi linear sama eksponensial tuh ya kelihatan dari segi grafiknya gitu. Kalau dari pengertiannya mungkin agak-agak ambigu ya. Kalau linear itu penambahan individunya sama, kalau eksponensial itu persentase pertumbuhan populasinya sama tiap tahun. Ini contohnya. Ya. Misal tahun ini 2010 awalnya itu sama-sama 1 juta ya. Kalau pertumbuhan linear ternyata setiap tahun nambahnya 100.000, nambah 100.000, nambah 100.000, nambah 100.000 dan seterusnya gitu ya. Pas tahun 2015 dia 1.500.000. Nah, kalau pertumbuhan eksponensial itu penambahannya itu berdasarkan persentase ya. 1 juta nambah 10% jadi sekian. Tahun berikutnya nambah 10% jadi sekian, sehingga pada tahun 2015 dia jadi 1,6 juta, 1,610.510. Oke, jadi itu kurang lebih perhitungan manual perbedaannya, gitu ya. Oke, kemudian yang kanan ini dia rumus deret sebenarnya, rumus deret geometri. Bukan deret geometri, barisan geometri. Ya, yang kanan ini. Nanti kalian bisa cocokkan ya dengan rumus tersebut, gitu. Ya, jadi kalau misalnya disuruh menghitung, disuruh memprediksi nanti setelah beberapa tahun ini akan jumlah populasinya berapa gitu. Nah ini kurang lebih rumusnya. Kita kalau menghitung persentase pertumbuhan populasi, ini caranya sederhana. Jumlah populasi tahun berikutnya dikurangi tahun ini per jumlah individu tahun ini kali 10%. Jadi ini kalau kita disuruh nyari persentase pertumbuhan populasi di eksponensial, itu caranya tinggal 1.100.000 dikurangi 1.000.000. Tahun berikutnya dikurangi tahun ini dibagi tahun ini. 1.100 kurangi 1.000.000 dibagi 1.000.000. Itu sama dengan mestinya dapatnya 10%. Nah, kemudian jumlah penduduk tahun ke N, ya, itu ini
rumusnya ya, jumlah individu tahun ini, misal 1.000.000 gitu ya. 1.000.000 dikali jumlah individu tahun berikutnya 1.100.000 ya. Per tahun ini 1.000.000 pangkat N. N itu jumlah tahunnya ya. Kalau jumlah tahunnya 1 ya berarti kita tinggal N-nya sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 1 berarti 1.000.000 kali 1,1 nantinya. Gitu. Berarti kalau tahunnya 10 ya berarti 1,1 pangkat 10. 1.000.000 kali 1,1 pangkat 10. Gitu. Ya, ini perhitungan matematis nanti bisa dicermati ya. Bisa dicermati masing-masing. Oke. Itu ya. Jadi intinya adalah yang penting kita tahu bagaimana polanya, bagaimana perbedaan setiap tipe pertumbuhan populasi. Gitu. Nah, ini contoh pertumbuhan populasi sebesar 10% per tahun. Ya. Ya, pertumbuhan populasi selama 100 tahun. Oke. Jadi kalau 10% per tahun selama 100 tahun dia sudah mulai kelihatan ya. Sudah mulai terlihat kalau tipe pertumbuhan populasinya itu eksponensial gitu. Oke. Nah, kemudian ini contoh pertumbuhan populasi eksponensial itu terjadi di kita, terjadi di manusia. Oke. Ya, the beginning of industrial scientific revolution, revolusi industri ya. Itu menyebabkan manusia itu populasinya itu meningkat dengan drastis ya, secara eksponensial. Nah, ini pertumbuhan kita yang secara eksponensial itu faktor-faktor yang menyebabkannya adalah antara lain kita berhasil meningkatkan daya dukung lingkungan. Artinya carrying capacity kita itu naik. Kemudian kita juga bisa mengembangkan metode saluran dan pengolahan limbah. Jadi dia tidak akan mengganggu segala kegiatan kita dan juga dipengaruhi oleh penemuan-penemuan di bidang kesehatan, vaksin, antibiotik, obat, gitu ya. Itu sangat menyebabkan populasi kita itu menjadi cepat banget naiknya. Ya. Oke, itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, ada pertanyaan. Siapa yang menentukan? Sorry. Kok dia salah. Kak, siapa yang menentukan carrying capacity dan bagaimana cara menentukannya? Itu yang menentukan lingkungan ya, carrying capacity itu. Ya kita tidak sadar aja gitu. Kita bukan tidak sadar sih. Jadi kita hanya bisa memprediksi ya. Kita hanya bisa memprediksi kira-kira carrying capacity kita itu berapa gitu. Ya. Yang menentukan siapa? Yang menentukan lingkungan gitu. Kalau ternyata suatu misal di bumi gitu ya, manusia udah terlalu banyak ya pasti manusia jumlahnya akan turun gitu. Ya. Jadi yang menentukan adalah lingkungan itu gitu. Cara nentuinnya ya lingkungan yang tahu. Intinya adalah lingkungan itu punya kapasitas ya. Lingkungan itu punya kemampuan maksimum untuk mendukung segala kegiatan kita. Nah, ini kemampuan lingkungan ini disebut sebagai carrying capacity. Gitu ya. Itu kalau kita bicaranya skala global ya, populasi manusia gitu. Oke. Sip ya. Sambil dilanjutkan ya. Kemudian ini ada piramida populasi, demografi ini contoh demografi ya. Contoh demografi yang menunjukkan pola-pola yang berbeda ya. Yang pertumbuhannya cepat biasanya bentuknya piramid ya.
segitiga dengan basal yang lebar. Kemudian ada pertumbuhan populasi nol ketika penduduk usia produktifnya itu kurang lebih rata semua, rata. Penduduk usia produktifnya itu memiliki demografi yang rata dibandingkan dengan penduduk usia anak-anak. Kalau pertumbuhan negatif biasanya kalau anak yang dihasilkan itu lebih dikit. Ya. Hal yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk usia produktif dan yang sudah tua. Gitu. Oke. Ya, kita lanjut ke komunitas. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Ada yang bertanya, apakah mungkin setiap tahun itu persentase pertumbuhan populasinya itu tidak sama? Ya, itu sangat mungkin justru. Ya, jadi kalau kita sederhanakan, biar mudah dalam menentukan pola pertumbuhan populasi ya kita misalkan, kita asumsikan persentasenya selalu sama tiap tahun. Ya, tapi kalau secara kenyataannya itu pasti beda. Pasti ada perbedaan antara tahun pertama tahun kedua gitu. Oke, tapi kalau berada di kisaran yang stabil, presentasenya ya dia akan menghasilkan pola yang kurang lebih sama juga. Misal contoh tadi, nih ya, manusia gitu. Kita kira manusia itu presentase pertambahannya tiap tahun sama nggak? Ya beda, beda-beda. Tapi kurang lebih presentase penambahannya itu konsisten, sehingga polanya tetap terlihat. Sehingga pola eksponensialnya bisa tetap terlihat. Gitu. Ya jadi nggak harus persis sama setiap tahun. Oke, ada lagi? Oke, dilanjutkan ya. Oke, yang kedua komunitas. Ini mengenai kalau sudah komunitas itu akan banyak terjadi interaksi antar makhluk hidup ya. Simbiosis biasanya. Oh ini, oh ya sorry. Simbiosis itu kan tadi ya disebutkan ada beberapa, ada mutualisme, komensalisme, parasitisme dan lain-lain gitu. Nah, pola interaksi yang lain cukup banyak ya. Ada kompetisi, kemudian predasi, herbivori, antibiosis, alelopati. Ini antibiosis dan alelopati itu dia mirip ya. Artinya adalah ketika terjadi penghambatan suatu makhluk hidup oleh makhluk hidup lain karena ada senyawa yang dihasilkan. Kayak senyawanya itu meracuni gitu ya, meracuni tempat di sekitarnya sehingga di sekitarnya itu nggak ada makhluk hidup yang bisa tumbuh gitu. Nah, perbedaan antibiosis dan alelopati itu objeknya. Kalau antibiosis itu secara umum ke makhluk hidup secara umum ya. Misal jamur ternyata dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri misal. Itu antibiosis. Tapi kalau alelopati itu lebih spesifik ke tumbuhan. Ya. Oke, pertanyaan, kalau kita merusak lingkungan apakah berdampak pada carrying capacity? Ya bisa aja. Kalau lingkungan jadi rusak, berarti kan kemungkinan sumber dayanya juga jadi akan berkurang ya. Mestinya lingkungan yang rusak tuh bisa dipakai untuk sumber daya tertentu misal. Tapi gara-gara rusak ya dia jadi nggak bisa di apa-apakan lingkungannya. Ya. Oke, kita coba cek satu persatu ya. Kalau simbiosis pasti semua udah ini ya, sudah katam semua ya. Ini simbiosis mutualisme pasti orang tahu gitu ya. Mutualisme, komensalisme.
parasitisme sudah tahu lah. Ini mungkin aku tambahkan beberapa ya. Interaksi yang lain, misal contohnya parasit, epifit, saprofit. Itu kalau parasit tadi simbiosis ya. Parasit itu simbiosis, parasitisme. Contohnya misal di sini ada tali putri. Ini mungkin di sini ada orang-orang yang belum tahu tali putri itu apa. Tali putri kan seringkali di mention di buku ya. Interaksi tali putri dengan inangnya gitu. Ternyata belum pernah lihat tali putri. Ini tali putri yang warna kuning ya. Oke, bentuknya kayak mie goreng. Masih pagi ya, jadi tidak akan terbayang. Kayak mie ya, si tali putri itu seperti mie. Dia tumbuhan tapi dia nggak punya klorofil. Jadi dia mendapatkan makanan itu dari inangnya. Gitu. Kemudian kalau epifit, epifit itu ada tumbuhan yang menempel ya, menempel pada tumbuhan lain. Ya, tapi nempelnya di sini tidak merugikan. Ya, jadi cuma minta gendong doang. Contohnya itu sih paku tanduk rusa ya. Paku tanduk rusa, anggrek, itu interaksinya adalah epifit. Jadi epifit itu bisa dibilang salah satu komensalisme ya. Kalau dilihat dari apakah itu simbiosisnya apa, epifit itu adalah simbiosis komensalisme. Nah, kemudian ada saprofit. Kalau saprofit itu, kalau ada makhluk hidup, dia tumbuh dari jasad, tumbuh dari bangkai. Jadi dia tidak merugikan. Jadi ada makhluk hidup yang mati, dari bangkai makhluk hidup tersebut, hiduplah makhluk hidup yang lain. Ya. Oke. Oh, ini ada yang tanya, kenapa tali putri tetap disebut tumbuhan? Bukannya yang bisa berfotosintesis yang bisa disebut tumbuhan? Enggak juga. Jadi tumbuhan ini kan dia punya beberapa apa namanya? Punya beberapa ciri-ciri ya. Punya klorofil iya termasuk ya. Kemudian dinding dinding selnya dia selulosa gitu-gitu ya. Jadi ciri-ciri tumbuhan tuh banyak. Nah, kalau si ini si tali putri, masalahnya dia itu juga merupakan tumbuhan berbunga. Ya, dia punya bunga. Kalau yang punya bunga selain tumbuhan apa? Enggak ada kan? Ya. Jadi kita harus lihat secara keseluruhan gitu. Ya, karena seperti yang aku kalau tidak salah pernah bilang kalau kita jangan jangan suka melakukan stereotyping, melakukan generalisasi. Pasti banyak yang apalagi objeknya itu objek biologis, banyak pengecualian. Ya, jadi walaupun tali putri nggak punya klorofil, berarti dia ini dong, bukan tumbuhan dong. Oh, lihat dulu, kita harus lihat dulu apa namanya ciri-ciri yang lain, gitu ya. Apakah dia mengarahkan si tali putri ini ke tumbuhan atau ke taksa-taksa yang lain, gitu. Oke, kemudian oh ini tadi sudah disampaikan ke semua ya. Berarti saprofit itu mirip komensalisme? Enggak. Kalau saprofit kan dia bukan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan bangkai. Bangkai kan nggak hidup ya. Jadi dia bukan komensalisme. Ya, dia hidupnya dari bangkai, tumbuh dari bangkai, dari jasad. Berarti dia bukan komensalisme. Nah, kemudian ada juga interaksi lain, namanya parasitoid. Parasitoid itu adalah parasit yang punya parasit. Ya, jadi contoh nih, misal di sini ada ulet ya. Ulet itu kan parasit bagi tumbuhan. Tapi ternyata ulet itu juga punya parasit. Yaitu biasanya parasitoid itu dari kelompok tawon. Tawon-tawonan. Oke. Nah, jadi ini lumayan serem ketika misal kalian ada kesempatan buat nonton video dokumenternya tentang parasitoid. Jadi si tawon ini dia memasukkan telurnya di makhluk hidup lain, di ini ya, di ulet, di afid gitu. Nah, kemudian telur yang netes itu akan makan bagian dalam inangnya.
Bagian dalam inangnya dimakan sehingga nanti pas udah selesai, ya udah nanti dia keluar aja dari tubuhnya ulet gitu. Keluar dalam bentuk udah jadi tawon yang dewasa. Ya, jadi seperti itu. Itu parasitoid ya. Oke, kemudian selanjutnya konsep mengenai kompetisi intraspesies dan interspesies. Kalau intraspesies itu kompetisi antar spesies yang sama. Oke, misal di sini diperlihatkan ada rusa jantan ada 2 saling berebut. Ya. Nah ini bisa berebut pasangan, makanan ataupun sumber daya yang lain ya biasanya kompetisi itu. Oke, tapi kebanyakan kalau nggak pasangan, makanan atau teritori. Nah kalau kompetisi interspesies itu kompetisi antara spesies-spesies yang berbeda. Gitu. Oke, biasanya juga kalau tidak memperebutkan makanan, mereka memperebutkan teritori. Oke, itu ya. Kemudian ada predasi herbivori, ini konsep yang sederhana. Ya, kalau predasi ya berarti proses interaksi antara predator dengan mangsanya. Kalau herbivori antara herbivor dengan tumbuhan. Nah, kemudian ini tadi ya, yang antibiosis dan alelopati. Jadi dibilang mereka itu sebenarnya sama. Ya, antibiosis dan alelopati itu sama. Cuma berbeda. Bedanya itu dari objeknya. Kalau antibiosis itu lebih umum. Ya. Lebih umum yaitu penghambatan makhluk hidup lain karena ada zat yang dihasilkan. Itu misal contohnya ada jamur. Ya. Jamur, kemudian di sekitarnya ada bakteri. Tapi bakteri itu nggak bisa hidup di sekitar jamur karena jamur menghasilkan antibiotik misal. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau alelopati, nanti di sini kita bisa lihat rumput itu dia nggak bisa hidup di sekitar tanaman ini ya. Karena ternyata tanaman ini dia menghasilkan zat tertentu yang bisa membunuh rumput. Jadi mereka konsepnya sama, ada zat yang dikeluarkan terus menghambat makhluk hidup lain, tapi beda objek aja. Kalau alelopati itu khusus pada tumbuhan, kalau antibiosis itu lebih umum. Ya. Oke, ini juga sudah sangat sering. Oke, untuk konsep dari rantai makanan, tingkatan trofik ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke. Kalau langsung skip ya. Jaring-jaring makanan pun juga pasti banyak yang sudah familiar ya. Oke. Nah, kemudian paling di sini ditambah sedikit mengenai konsep spesies kunci atau keystone species. Ya, dia adalah spesies yang memiliki peran paling krusial pada komunitas di antara spesies-spesies yang lain. Jadi dia perannya itu paling vital. Nah, biasanya spesies kunci itu ditandai dengan banyaknya interaksi. Banyaknya interaksi dengan spesies-spesies yang lain. Itu biasanya spesies. Makanya kalau spesies kunci itu sampai hilang, nah spesies yang berhubungan sama dia kan jadi ikut terganggu. Ya. Nanti komunitasnya bisa kolaps. Nah, umumnya spesies kunci itu adalah predator puncak biasanya. Itu. Secara umum spesies kunci predator puncak. Itu. Oke, itu ya. Kalau selain predator puncak bisa nggak jadi spesies kunci? Ya namanya juga secara umum ya. Secara umum predator puncak ya. Berarti kalau kita lihat per kasus ya bisa aja, sangat bisa bahkan. Yang bukan predator puncak itu merupakan spesies keystone gitu. Ya. Contohnya misal berang-berang. Kan mungkin pernah baca kalau berang-berang itu suka bikin bendungan ya. Dia hidupnya di air tawar. Jadi dia sebenarnya adalah makhluk hidup darat tapi lebih suka punya tempat tinggalnya di air ya, di air tawar si berang-berang itu. Dan dia senang banget bikin bendungan. Ya, bendungan dari kayu sehingga sungai yang jadi tempat hidupnya berang-berang itu jadi meluap gitu ya. Meluap dan membanjiri daerah di sekitarnya. Nah, tapi dengan adanya itu makhluk hidup di sekitar berang-berang itu jadi khusus ya. Makhluk hidup itu ada beberapa makhluk hidup yang spesifik. Nah, kalau sampai berang-berang itu hilang, berarti kan nanti bendungannya juga hilang. Nanti makhluk hidup yang awalnya ada di situ akan hilang semua juga. Itu contohnya. Ini menunjukkan kalau berang-berang itu bendungannya itu dia sangat berhubungan dengan banyak sekali jenis makhluk hidup yang lain. Gitu. Oke.
Kak, kalau di gambar spesies kuncinya siapa ya? Oke. Kalau di gambar spesies kuncinya siapa? Nah, ini kalau kita lihat dari informasi bahwa spesies kunci itu yang interaksinya paling banyak berarti si burung titmouse. Dia interaksinya ada 5 ya. Ke fox, ke buzzard, ke ular, dia makan ladybird, sama dia makan berry. Ini kan ada 5 interaksi ya. Sedangkan yang lain itu ada berapa? Katak ada 4. Ini predator puncaknya cuma ada 3. Ini 4 ya. Ini 4 interaksi. Fox cuma ada 3 interaksi ya. Yang paling interaksinya paling banyak itu sih titmouse ya. Jadi kalau dari sini ya kita bisa bilang kalau titmouse itu adalah spesies kunci pada jaring-jaring makanan ini gitu. Ya. Kemudian apakah predator puncak sama dengan konsumen terakhir? Ya, sama. Ya, sama ya. Predator puncak dengan konsumen terakhir. Boleh kalian pakai istilah yang manapun. Oke, selanjutnya piramida ekologi. Piramida ekologi itu menunjukkan jumlah relatif ya, jumlah relatif. Jadi kalau piramida ekologi itu bisa berupa piramida jumlah, piramida biomasa, piramida energi. Ya, kalau piramida jumlah itu berarti menunjukkan jumlah makhluk hidup ya, jumlah makhluk hidup yang berperan dalam rantai makanan, dalam jaring-jaring makanan. Biasanya produsen itu memiliki jumlah yang banyak. Atau sebenarnya yang lebih pasti itu adalah produsen itu biasanya memiliki biomasa yang besar. Biomasa itu berat kering. Kalau jumlah belum tentu sih sebenarnya. Karena bisa aja kayak gini. Produsen kan tumbuhan kan. Bisa aja produsen itu adalah pohon beringin. Produsennya. Konsumennya itu ulet. Nah, ulet dalam satu pohon beringin kan bisa banyak ya. Bisa sampai 100 ulet misalnya. Jadi kalau dari segi jumlah itu belum tentu produsen atau di tingkatan trofik bawah itu memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan tingkatan trofik di atasnya. Ya, yang lebih pasti itu biomasa. Dan yang lebih pasti lagi adalah piramida energi. Ya. Piramida energi itu pasti dia yang paling bawah, yang paling gede, makin ke atas makin kecil nilainya. Karena kalau energi itu nggak mungkin bisa bertambah. Pasti kalau energi itu dikonsumsi, misalnya kita makan nasi misalnya, kita dapat energi dari tumbuhan. Nah pasti tumbuhan itu energinya itu yang dari semua energi yang kita makan dari tumbuhan, pasti ada yang kebuang juga gitu ya. Tidak semuanya dijadikan biomasa oleh konsumen. Gitu ya. Oke. Ya. Piramida ekologi, piramida energi selalu ditemukan dalam posisi tegak, tidak pernah terbalik. Penyebabnya energi yang didapatkan dari makanan tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh tingkatan trofik di atasnya. Misal, energi yang didapatkan belalang dari makan rumput digunakan untuk melakukan metabolisme. Tidak semua belalang dimakan burung, bisa saja belalang tersebut mati. Jadi, ya intinya kalau konteksnya adalah energi, dari setiap naik tingkatan trofik itu pasti berkurang. Ya. Tapi kalau jumlah, itu bisa aja jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen. Gitu. Biomasa pun juga sama, bisa aja biomasa di produsen itu lebih sedikit daripada konsumen. Gitu. Ya, ini ya. Nah, kemudian ini kalau nggak salah poin terakhir dari komunitas, yaitu mengenai biodiversitas. Ya. Biodiversitas atau keanekaragaman makhluk hidup.
Nah, itu ada dua parameter. Ada tiga sih, ada tiga parameter. Dua atau tiga ya? Oh, dua nih. Sorry. Oke. Nah, di sini ada dua parameter utama yang menentukan biodiversitas atau keanekaragaman, yaitu yang pertama adalah species richness atau kekayaan spesies. Jadi ada berapa jumlah spesies yang di komunitas. Ini kalau kita lihat dua komunitas ini ya, komunitas satu, komunitas dua, mereka sama-sama ada ada 4 spesies, ada 4 spesies pohon. Berarti mereka spesies richness-nya sama, kekayaan spesiesnya sama, sama-sama 4 spesies. Tapi kedua komunitas ini dia punya perbedaan evenness atau kemerataan. Oke. Kalau di komunitas satu, oh dia rata semua nih, masing-masing 25% ya dari total. Oke. Tapi kalau di komunitas dua, dia didominasi oleh spesies ketiga. Spesies yang lain dikit-dikit. Nah, ini menandakan oh komunitas satu itu evenness-nya, kemerataannya lebih tinggi. Oke. Nah, biasanya biodiversitas yang tinggi itu, keanekaragaman yang tinggi dicapai dengan satu, spesies richness-nya juga tinggi, dua, evenness-nya juga tinggi. Ya, jadi richness dan evenness-nya dua-duanya tinggi. Oke, itu ya. Itu mengenai biodiversitas. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oh, berarti biodiversitas yang tinggi itu di gambar B. Gambar B. Di ini kalau di sini yang kiri ya. Yang kiri itu dia spesies richness-nya mereka sama, kiri sama kanan. Ya, rich atau kekayaan spesiesnya sama. Mereka beda kemerataan. Yang kiri kan lebih rata. Berarti kalau lebih rata dia memiliki biodiversitas yang lebih tinggi. Ya, itu lebih rata. Oh iya, kemudian tapi ini ya, belum tentu ekosistem yang bagus, belum tentu komunitas yang baik, yang seimbang, belum tentu merupakan komunitas yang evenness-nya tinggi. Belum tentu. Ya, jadi evenness itu cuma menandakan rata atau tidaknya jumlah aja. Jumlahnya sama atau enggak sih gitu. Dan itu berdampak pada biodiversitas. Ya, jadi artinya apa? Belum tentu biodiversitas tinggi itu berdampak pada keseimbangan ekosistem yang bagus. Tapi secara umum iya. Ya, secara umum kalau biodiversitas tinggi, ekosistem itu bagus. Karena kalau biodiversitas tinggi, terutama kalau species richness itu tinggi, maka kemungkinan interaksi tiap individu kan jadi banyak. Kemungkinan interaksi tiap spesies jadi tinggi. Sehingga dia memiliki kestabilan yang tinggi juga. Kalau ada pengaruh dari lingkungan, biodiversitas yang tinggi itu akan memiliki daya tahan yang lebih bagus kalau misalnya ada gangguan-gangguan tertentu gitu. Oke, dibandingkan dengan kalau species richness-nya dia rendah. Apalagi kalau misalnya evenness-nya rendah. Misalnya kalau evenness-nya rendah, kemerataannya rendah, ada satu spesies yang tinggal satu individu. Terus banjir. Sehingga satu individu itu mati. Kan jadi langsung berkurang banget ya, si biodiversitasnya. Kekayaan spesiesnya bisa langsung berkurang. Jadi makanya secara umum yang komunitas yang bagus itu adalah yang dia biodiversitasnya tinggi. Ya, kekayaan spesiesnya banyak, spesies evenness-nya dia juga tinggi gitu. Oke.
Berarti kalau dikasih pertanyaan, kalau biodiversitas, maksudnya gimana? Berarti jika pertanyaannya biodiversitas sama dengan ekosistem bagus, maka benar. Maksudnya gimana? Oh, kalau biodiversitas tinggi, maka ekosistem stabil gitu ya maksudnya. Jika pertanyaannya biodiversitas tinggi, ekosistem stabil, nah iya benar. Kalau kayak gitu benar. Ya, kayak analoginya kayak kemarin. Kalau tidak salah kemarin aku kasih analogi gini. Kalau ada, ya aku lupa sih, udah aku kasih atau belum. Jadi kalau kita bandingkan ada dua habitat ya. Yang habitat yang pertama itu makhluk hidupnya seragam, padi semua. Habitat yang kedua, makhluk hidupnya itu lebih bervariasi ya. Di sana ada padi, jagung, tebu, hewan-hewan gitu, lain-lain sebagainya. Itu kan beda, diversitasnya beda jauh pasti. Suatu ketika terdapat penyakit yang menyerang padi, maka tempat pertama itu pasti akan hancur loh. Padinya mati semua. Tapi kalau tempat kedua, yang mati kan cuma padi. Jadi masih ada kemungkinan tumbuhan-tumbuhan lain, hewan-hewan lain itu masih hidup gara-gara ada, walaupun ada penyakit yang menyerang padi gitu. Ya, jadi dengan adanya biodiversitas itu, dia bisa lebih tahan ya, lebih tahan terhadap adanya gangguan gitu. Ya, makanya kalau diversitas itu tinggi, ekosistem itu kestabilannya juga tinggi. Benar itu ya berarti. Kecuali gangguannya ekstrim ya. Misal ada meteor gitu. Ya, kalau ada meteor mau lahannya itu padi doang, mau lahannya itu sangat beragam ya sama-sama terdampak pasti. Sama-sama hancur. Ya. Oke. Sip ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Oke. Oke, ada pertanyaan nih. Dua. Kak, bottleneck effect itu apa? Bottleneck effect itu merupakan salah satu mekanisme hanyutan genetik ya, atau genetic drift. Hanyutan genetik, genetic drift. Kalau kita bayangkan nih, hanyutan genetik. Hanyut itu kan dia itu tidak tentu arah ya. Misal kita punya apa ya? Kita punya sendal, kita lempar ke laut, hanyut kan ya. Dia mengambang-ambang entah kemana gitu. Berdasarkan entah arusnya itu random banget gitu. Hanyutan genetik seperti itu. Itu adalah konsep yang berbeda dengan seleksi alam nantinya ya. Jadi kalau hanyutan genetik itu perubahan perubahan populasinya itu tidak bisa kita prediksi. Contohnya kalau bottleneck effect itu tadi misal kayak ada meteor tadi. Misalnya kita bayangkan ada dua populasi. Populasi yang pertama itu enggak, dua populasi yang mirip lah. Gimana sih? Ya, intinya ada populasi ya, ada populasi. Kemudian populasi ini dia terdiri atas beberapa individu ya, beberapa individu yang sifatnya beda. Ada individu yang misal matanya hijau, ada individu yang matanya kuning. Nah, kalau bottleneck effect itu merupakan peristiwa yang menyebabkan perubahan frekuensi fenotip maupun genotip pada populasi tersebut. Ya, misal tadinya awalnya 50-50 nih. Hijau 50%, kuning 50%. Terus ternyata ada banjir. Nah, banjir itu kan dia nggak pandang bulu.
Dia nggak akan ngelihat ini, oh ini individunya warna matanya hijau, nggak akan kena banjir. Ini individunya warna matanya kuning, kena banjir. Nggak akan gitu kan? Banjir itu kan selama dia ngenain individu, ya individu akan terdampak. Beda dengan seleksi alam. Ya. Kalau seleksi alam itu ada arahnya bisa kita prediksi. Contoh, misal ada warna mata kuning sama hijau, ada penyakit datang. Ternyata penyakitnya itu cuma menginfeksi orang yang mata warnanya. Cuma menginfeksi orang yang warna matanya hijau. Berarti hijau kan mati semua. Kuning hidup. Nah, ini kan kita bisa prediksi dengan sederhana gitu ya. Jadi kalau bottleneck itu kalau bottleneck itu dia lebih ke proses yang sifatnya itu random. Jadi kita tidak bisa memprediksi nanti arahnya kemana. Gitu. Kemudian kalau tadi ya si seleksi alam itu lebih ada arahnya. Ini aku ada pertanyaan yang selanjutnya, tapi aku kurang paham maksudnya apa. Nah, ini tolong diperjelas maksudnya seperti apa. Biodiversitas itu apakah hancurnya secara perlahan, secara umum, Kak? Nah ini maksudnya apa? Aku kurang tahu. Ini tolong diperjelas ya pertanyaannya supaya bisa dijawab. Oke, aku next dulu ya. Kak, kita nggak bakal bahas genetika Hardy-Weinberg. Nah ini masalahnya. Aku sebenarnya itu pengen bahas genetika, cuma genetika itu harus dibahas dari awal supaya konsepnya dapat. Ya, jadi mulai dari yang hari pertama itu sebenarnya kita bahas genetika ya, mengenai DNA, protein, gen gitu. Nah, setelah itu kita bahas mengenai apa namanya? Hukum Mendel dulu. Setelah hukum Mendel kita bisa aja langsung loncat ke Hardy-Weinberg. Ya. Cuma itu perlu proses yang panjang. Karena gini, pertemuan kita itu nggak banyak soalnya. Cuma berapa sih? 12 kali 2. Cuma 24 jam ya. Kalau biasanya aku menjelaskan tentang genetika itu perlu, kalau lengkap ya, menjelaskan lengkap itu perlu 8 jam. 8, 10, lebih. Sekitar 10 sampai 12 jam. Jadi setengah pertemuan kita ntar jadi genetika semua. Ya, apalagi kalau genetika itu perlu interaksi intensif. Jadi aku harus tahu kalian sudah paham atau belum. Jadi kalau misalnya aku tanya, ini seperti apa? Itu harus enaknya itu langsung dijawab, biar nanti progresnya itu cepat. Makanya di sini aku lebih bahasnya itu tentang genetikanya itu yang molekuler aja, gitu ya. Supaya tidak perlu interaksi yang intensif, tapi tetap bisa dipahami dengan baik. Gitu. Ya, jadi kalau untuk genetika, yang hitung-hitungan terutama ya, itu memang aku tidak tambahkan di sini karena perlu waktu yang panjang. Apalagi anaknya banyak. Kalau siswanya banyak, itu nanti takutnya tidak merata. Ada yang responnya cepat, ada yang mungkin ada sinyalnya yang kurang bagus gitu. Ya, jadi ketinggalan. Tapi kalau isinya itu berupa penjelasan, kan bisa pakai recording gitu. Jadi walaupun misalnya ada yang sinyalnya kurang bagus, tetap bisa mengakses lagi gitu. Tapi kalau genetika susah. Genetika itu harus memerlukan interaksi yang intensif. Ya. Harus responsif juga. Ya. Jadi aku juga sebenarnya di sini mohon maaf juga karena belum bisa gitu. Belum bisa kalau genetika. Sebenarnya bisa, tapi tadi perlu waktu yang lama. Ya. Itu ya. Jadi mohon maaf untuk yang request genetika populasi. Karena kalau misalnya kita belajar langsung, kita cuma tahu ini aja, cara ngerjainnya aja. Kita tidak tahu asalnya dari mana. Masalahnya itu sih. Ya. Sayang aja sih. Karena nanti kalau genetika itu kan soalnya kan macam-macam ya. Bisa diputer-puter gitu ya. Kalau kita cuma tahu cara mengerjakannya, misal pakai rumus doang, kalau soalnya diputer, bingung ntar kita. Loh, ini rumusnya nggak bisa dipakai. Nah, itu sering terjadi. Ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Kalau kepunahan beruntun mirip konsep populasi linear pada hewan tertentu. Ini itu jadi natural selection bottleneck effect. Kepunahan beruntun. Kepunahan beruntun. Oh, kepunahan beruntun maksudnya kalau ada satu spesies punah diikuti dengan spesies yang lain, spesies yang lain gitu ya.
itu kita bisa lihat itu bottleneck effect atau natural selection itu dari populasi pertamanya saja. Ya, populasi pertamanya saja itu, oh dia matinya gara-gara apa? Bottleneck effect atau natural selection. Kalau untuk yang beruntun yang setelah-setelahnya, misalnya contoh, ada produsen mati, punah. Pasti kan konsumennya ikut punah juga ya. Konsumen satu punah, konsumen dua punah. Nanti beruntun gitu ya. Ya kalau misalnya dicari yang paling mendekati itu lebih ke natural selection ya. Kalau punahnya yang secara beruntun tadi. Karena kan bisa jelas diprediksi ya. Kalau misal contoh ini ya. Contoh kita pakai jaring-jaring makanan ini ya. Jaring-jaring makanan ini misal si greenfly punah. Kita kan pasti bisa memprediksi yang punah selanjutnya apa. Pasti ladybird ikut punah. Dragonfly ikut punah. Frog punah nggak kira-kira? Nggak ya. Karena frog dia masih punya alternatif makanan. Dia bisa makan butterfly, dia bisa makan grasshopper. Tapi kalau ladybird sama dragonfly, dia nggak punya sumber daya lain untuk dimakan. Kalau greenfly mati gitu. Ya, jadi mungkin kalau yang dicari yang paling dekat itu lebih ke natural selection. Karena kita bisa memprediksi gitu. Ya. Oke. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, sambil kita lanjutkan ya mengenai bioma. Oke, bioma itu kan bahasanya itu secara global ya. Secara global. Nah, kita juga berarti harus membahasnya secara global. Itu nanti bioma itu tadi sudah disebutkan ada dua faktor yang paling penting ya, yang paling utama, dua faktor paling utama yang mempengaruhi diversitas bioma. Ya. Yang pertama ada suhu dan cahaya ya, cahaya matahari. Nah, sepanjang tahun karena bumi itu miring, ya, bumi itu kan punya kemiringan ketika beredar ke matahari. Nah, dengan adanya kemiringan itu, bumi itu jadi memiliki musim yang berbeda-beda. Ya, jadi musim yang berbeda-beda itu tergantung dari sudut datangnya cahaya matahari. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, apa yang menyebabkan setiap musim, apa yang menyebabkan bumi itu punya musim? Biasanya ada yang bilang, oh karena ketika revolusi mengitari matahari, jarak antara bumi matahari itu selalu berubah-ubah. Jawabannya bukan itu. Ya, karena jaraknya beda-beda. Jadi kalau pas dekat musim panas, pas jauh musim dingin. Salah. Aku bisa katakan itu bukan tidak tepat, bukan kurang tepat tapi salah. Ya. Kenapa? Kalau kalau kita coba amati, misal nih sekarang bulan apa? Sekarang bulan April. Atau mungkin nanti biar lebih jelas, misal pas Desember. Desember itu kan seringkali diidentikan dengan musim dingin, ya nggak? Tapi itu musim dingin di belahan bumi utara. Di saat yang sama, di belahan bumi selatan, itu terjadi musim panas. Berarti kan nggak sinkron dong. Kalau dibilang pergantian musim itu karena jarak yang berubah-ubah. Pas dekat musim panas. Loh, kalau pas dekat itu musim panas, bulan Juli misal, tapi kan di belahan bumi yang lain dengan jarak bumi ke matahari kan sama-sama aja segitu kan pas bulan Juli. Dengan jarak yang sama, satunya musim panas, satunya musim dingin. Kan enggak, kan tidak tepat itu. Jadi bukan tidak tepat sih, salah itu. Ya. Jadi sebenarnya yang menyebabkan musim itu adalah pertama karena bumi itu dia miring, orientasinya miring. Jadi ketika dia muter, ada suatu saat di mana belahan bumi utara, ya, belahan bumi utara itu kena cahaya matahari lebih banyak. Ya. Nah, di 6 bulan berikutnya, gantian belahan bumi selatan yang kena cahaya matahari banyak. Ini yang garisnya lurus padat ini ekuator ya. Kita jadi bisa lihat dengan cukup jelas kalau di dua saat tadi, ada saatnya di belahan bumi utara itu kena matahari banyak,
di belahan bumi selatan kena matahari banyak. Sudutnya pas, gitu. Sudutnya pas tegak lurus. Oke, nah pas itu terjadi, ketika belahan bumi utara mendapatkan cahaya matahari tegak lurus, itu dia sedang musim panas. Sebaliknya, belahan bumi selatan tuh dia dapatnya dikit mataharinya. Dia mengalami musim dingin. Dan sebaliknya ya, ketika matahari cahayanya itu mengenai belahan bumi selatan secara tegak, belahan bumi utara itu dapat cahaya mataharinya sedikit. Sudutnya gede. Oke, sehingga di sini selatan itu mengalami panas, musim panas, belahan bumi utara mengalami musim dingin. Oke, itu ya. Nah, kemudian apa sebenarnya efek sudut tersebut kenapa sih kok bisa menyebabkan perbedaan musim yang ekstrim? Ya, jadi bukan masalah jarak ya, bukan masalah jarak yang bikin perbedaan musim itu bukan masalah jarak, tapi masalah sudut datangnya matahari, sudut datangnya cahaya matahari. Sorry. Kalau cahaya matahari itu datangnya tegak lurus, ya, tegak lurus, maka luas area yang terkena cahaya itu jadi lebih sempit. Ya, jadi dengan jumlah foton atau jumlah cahaya matahari yang sama, ini sama-sama sekian ya. Kita bandingkan di ekuator dengan di daerah dekat kutub. Dengan jumlah cahaya matahari yang sama, di ekuator atau di tempat yang terkena cahaya matahari tegak lurus itu, area yang terkena itu cuma dikit. Area yang terkena. Sedangkan kalau di dekat kutub, area dengan jumlah energi yang sama, area yang disinari itu menjadi lebih banyak. Gitu. Kalian bisa coba pakai senter, jangan senter HP ya. Senter HP mungkin nggak kelihatan. Jadi senter yang kelihatan buletan cahayanya. Jadi kalian bisa bandingkan kalau nyenterin sesuatu itu tegak lurus, pas tegak gitu ya di depan tembok gitu. Sama kalau kalian miringin. Kalau dimiringin pasti nanti buletan cahaya itu lebih gede. Ya, artinya jumlah energi per satuan luas itu yang paling banyak itu di ekuator. Yang paling banyak itu di tempat dengan cahaya matahari yang datangnya tegak lurus. Jumlah energinya sama, jumlah cahaya yang sama, tapi luas permukaannya kecil. Ya, berarti itu tidak berlaku di daerah kutub ya. Daerah kutub itu jumlah energinya sama, tapi luas area yang dapat energi itu lebih luas. Jadinya kan energi per satuan luasnya menjadi lebih sedikit. Ya, itu ya sebenarnya yang menyebabkan tadi adanya musim panas, ya, musim dingin dan seterusnya. Dan itu juga yang menyebabkan perbedaan bioma nantinya. Oke, gitu. Karena ini terjadinya sepanjang tahun ya. Si cahaya itu sepanjang tahun dalam jangka waktu yang lama, maka dia akan menyebabkan karakteristik bioma setiap tempat itu jadi beda-beda. Oke. Oke, sip. Ini ada pertanyaan. Oke, bagaimana dengan soal yang mengenai resistensi serangga terhadap insektisida? Itu seleksi alam ya. Jadi sama seperti manusia, serangga ataupun makhluk hidup lain itu kan dia nggak seragam. Jadi ada manusia, misalnya nih, contoh, ada manusia yang kebal terhadap dingin misalnya, yang tahan dingin. Ada juga manusia yang gampang kedinginan, ya nggak? Oke, serangga juga sama. Serangga itu ada yang secara umum dia rentan atau sensitif terhadap insektisida. Ada juga serangga yang secara alami memang udah resisten. Ya. Manusia juga sama sih. Jadi kan manusia itu kalau misal dikasih kopi misal, kan ada orang yang dikasih kopi langsung nggak bisa tidur sama sekali, deg-degan gitu. Ya. Tapi ada juga orang yang minum kopi itu biasa-biasa aja, tetap tidur-tidur aja. Artinya kan manusia itu kan resisten terhadap kopi. Dikasih kopi tapi tetap nggak kenapa-kenapa. Serangga tadi ya, serangga juga sama. Dikasih insektisida itu ada yang dia rentan, gampang mati. Ada yang enggak. Ada yang emang sejak awal tuh dia udah resisten. Makanya kalau misalnya ada satu populasi serangga dikasih insektisida, maka kemungkinan akan ada sedikit dari serangga tersebut yang masih hidup. Karena memang dia secara alami
resisten terhadap insektisida. Serangga yang tidak resisten mati. Ya, serangga yang tidak resisten mati. Sehingga nanti di generasi selanjutnya serangga yang hidup tinggal serangga yang resisten. Anak-anak yang dihasilkan juga tinggal yang resisten. Gitu. Itu teori itu seleksi alam ya, teori evolusi Darwin. Ya, seleksi alam. Jadi jelas gitu. Oh, ada serangga yang emang tahan, ada serangga yang emang gampang mati. Ya dikasih insektisida yang hidup yang mana? Ya pasti yang tahan ya. Kita bisa dengan sederhana memprediksi. Berarti itu kan adalah seleksi alam. Gitu. Ya. Jadi bukan karena serangga itu mengembangkan mekanisme untuk resistensi. Bukan. Pengembangan mekanisme resistensi itu perlu jangka waktu yang sangat lama. Ya. Adanya suatu proses fisiologis baru itu nggak bisa sekali jadi gitu. Oh, ada racun datang, tubuh langsung bisa beradaptasi dengan cepat, bisa mengatasi racun tersebut. Enggak. Ya, pasti asalnya dari racun tadi, dari racun yang datang, dari semua individu dari dalam satu populasi, ternyata ada 1-2 individu yang resisten. Nah, itu nanti 1-2 individu yang akan melangsungkan hidupnya punya keturunan yang ikut resisten. Ya, jadi bukan dalam setiap individu mengembangkan cara atau mekanisme sendiri untuk mengatasi racun tadi. Bukan seperti itu. Ya. Oke, itu ya. Oke, selain cahaya, tadi kan juga ada sebenarnya jumlah air ya, bukan curah ya, ya secara umum kalau di darat air itu dapatnya dari hujan. Ya, curah hujan, jumlah air. Oke lah, kita anggap sama gitu. Ya. Jadi kalau di darat memang untuk satu dari 2 faktor yang mempengaruhi biodiversitas bioma itu ya, curah hujan. Gitu. Oke, dari satu tempat yang sama ya, ternyata dia curah hujannya berbeda akan menghasilkan bioma yang berbeda juga. Ya, misal contoh ini ya. Ini satu area misal sama-sama di daerah tropis gitu. Kemudian air itu kan asalnya dari penguapan laut ya. Laut menguap, evaporasi. Kemudian laut yang menguap ini dia menghasilkan awan. Terus awannya bergerak. Nah, ternyata di dekat situ ada gunung, ada bukit. Gara-gara ada bukit, awannya ini mengembun dan terjadilah hujan di sini. Nah, di balik bukit dapat hujan nggak? Nggak dapat. Ya, maka di daerah sini, di daerah pantai sampai ke puncak bukit ini itu dia memiliki curah hujan yang tinggi. Sedangkan daerah dari puncak bukit ke sono itu curah hujannya sangat rendah. Ya, dan itu akan menghasilkan apa namanya? Bioma yang berbeda. Ini terjadinya di Amerika. Jelas banget terjadi di Amerika, yaitu di gurun di Amerika di pantai baratnya, di pantai barat Amerika. Kita coba cek benua Amerika. Nah, itu contoh yang bagus. Ini. Oke. Oke, jadi air itu bergerak ke sono, air menguap ya. Nah, daerah oh ini kelihatan sih. Ya. Daerah sini tuh dia curah hujannya tinggi. Tapi setelah dapat ketemu sama pegunungan, ini kelihatan ya, ini ada tekstur ke atas itu pegunungan. Nah, daerah kesananya itu akan sangat kering, daerah sini. Sehingga muncullah yang apa namanya itu gurun Nevada. Gurun Nevada yang ada di Amerika itu gara-gara itu. Ya, gara-gara curah hujannya itu dihabisin sama daerah pantai, terus dia ketemu gunung, oke, terus daerah seberang gunungnya itu dia memiliki curah hujan yang sangat rendah. Nah, jadi mekanisme mirip banget seperti yang tadi kita lihat di slide. Gitu. Ya, nah ini daerah disebut sebagai
daerah bayangan hujan. Ya, si daerah yang tadi nggak dapat hujan sama sekali atau sangat sedikit kena hujan. Kalau di Indonesia mungkin kalian ini cukup terkenal. Ada beberapa jenis angin api, angin fon yang ada di Indonesia. Ada angin bahorok, ada angin apa? Angin berubu, angin puting beliung gitu-gitu. Itu gara-gara dia terjadinya di sini, di daerah bayangan hujan. Ya, jadi air itu datang dari pantai, kemudian hujannya terjadinya di pegunungan, di salah satu sisi pegunungan, di sisi pegunungan di sebelahnya nggak dapat. Ya, itu disebut sebagai daerah bayangan hujan. Itu bisa bikin gurun dari bahkan ya kalau di Amerika. Ya, sampingnya itu ekosistemnya itu biasa-biasa aja, tapi sampingnya itu langsung gurun semua. Ya, itu contoh bagaimana curah hujan itu juga sangat berpengaruh. Oke, misal di awalnya ada, oh nih, ada yang tanya. Oke, misal di awal ada 10 spesies serangga. Kena insektisida 5, selebihnya sintas. Nah, yang 5 ini mati perlahan, Kak. Itu artinya kekayaan spesies di lingkungan itu masih bisa dibilang 10 atau udah berkurang. Maksudnya mati perlahan, awalnya ada 10 spesies. Oh, 10 spesies serangga ya. Kena insektisida 5, selebihnya sintas. Nah, yang 5 ini mati perlahan. Maksudnya 5 itu yang sintas atau yang mati? 5 yang sintas ya. Oh, yang mati. 10 spesies serangga, 5 kena insektisida 5, selebihnya sintas. Nah, ini 5 mati perlahan. Ya, kita harus lihat di satu waktu tertentu ya. Jadi kalau matinya perlahan itu maksudnya mungkin jumlah individunya itu turun gitu ya. Turun makin lama makin dikit gitu. Ya. Kalau misalnya pas di satu waktu jumlah spesies yang hidup masih 10 ya namanya itu kekayaan spesiesnya tetap gitu ya. Tapi kalau kita lihat di 2 selang waktu, awalnya 10, terus di waktu tertentu tinggal 8, berarti ya kekayaan spesiesnya berkurang. Jadi ya kita bikin sederhana aja lah. Ya, dibikin sederhana aja, yang namanya species richness itu berkurang atau bertambah ya kita bandingkan antara 2 waktu gitu. Awal sama akhir, misal. Atau waktu tahun pertama sama tahun ke-5 misal. Jadi faktor berupa mati perlahan tadi itu ya tinggal kita lihat keberadaan spesies pada waktu tertentu aja. Ya, misal 5 spesies itu matinya perlahan selama 50 tahun misal. Berarti kalau misal dia masih jalan 20 tahun, kan spesies-spesiesnya masih ada. Gitu. Ya. Jadi kita tinggal lihat berkurang atau bertambahnya spesies richness itu dari kita bandingkan aja 2 waktu yang pas, 2 waktu yang pasti gitu. Ya. Oke. Kemudian kalau yang di Taman Nasional Baluran. Oh, ini banyak nih yang terjadi di Taman Nasional Baluran. Maksudnya yang apa? Yang panas banget ya? Iya, kemungkinan iya sih. Di Baluran itu di Situbondo, Banyuwangi sana ya, yang ada banteng. Ya, di sana itu savana di sana itu ya. Taman Nasional Baluran itu savana. Padahal dekat sama laut. Ya, jadi kalau menurutku kalau aku bayangkan iya. Savana itu salah satu cirinya juga punya curah hujan yang rendah. Tuh. Oke. Yang mulai mati. Oh, ya. Oke, terus selanjutnya. Apakah kemajuan peradaban manusia mengurangi natural selection terhadap manusia? Natural selection itu artinya berkurangnya genotip-genotip tertentu ya. Jadi misal tadi ya, ada individu yang mata hijau sama mata kuning. Mata kuning hilang, misal. Tinggal mata hijau doang. Itu natural selection. Kalau kemajuan peradaban manusia tergantung. Ya. Apakah biodiversitas manusia itu meningkat atau berkurang? Kalau menurutku malah meningkat. Kenapa? Karena kalau kita lihat kemajuan peradaban sekarang artinya terjadi globalisasi ya. Globalisasi, kemudian banyak ras-ras manusia itu yang saling
kawin satu sama lain. Ini aku rasis ya di sini untuk memperjelas aja gitu. Contoh ini, tapi mohon maaf kalau misalnya ada benar-benar rasis ya. Contohnya gini, kalau zaman dulu sebelum terjadi globalisasi, setiap ras itu kan punya tempat masing-masing. Ya, Eropa di Eropa, Jepang ya di Jepang tempatnya. Tapi begitu terdapat kemajuan teknologi, orang itu bisa berpindah-pindah dengan gampang. Kan gampang banget terjadi interbreeding, gampang banget terjadi perkawinan silang. Nah itu akan meningkatkan keanekaragaman. Oke, itu. Kecuali kalau misalnya di dalam populasi manusia itu ada stereotyping. Ras A jelek, misal kayak gitu. Nah, itu akan terjadi seleksi alam. Karena nggak ada yang mau nikah sama ras A. Gitu. Ya, tapi kalau dilihat sekarang, justru malah meningkatkan ini ya, meningkatkan biodiversitas, bukan biodiversitas, meningkatkan keanekaragaman genetik. Ya, kalau kemajuan peradaban sekarang. Oke itu ya. Lanjutkan dulu ke bioma. Ya, diversitas bioma. Jadi bioma itu kita bisa apa namanya? Bisa kita kategorikan dan bisa kita ini ya, prediksi. Sebenarnya bioma di tempat A ini dia apa kira-kira gitu. Nah, contoh misal mulai dari tropical rainforest ya. Dia hutan hujan tropis, ciri-cirinya dia memiliki curah hujan tinggi, suhu rata-rata tahunannya tetap dan tinggi. Ya, curah hujan tinggi, suhu rata-ratanya juga tinggi. Karena dia ada di tropis ya. Tropis itu dia suhu rata-ratanya tinggi tiap tahun. Ini sudah cukup jelas ya warnanya ya. Tropical rainforest itu adanya di daerah tropis. Namanya juga tropical rainforest. Kemudian ada savana. Savana itu juga umumnya ada di tropis sampai daerah subtropis. Biasanya savana itu yang membatasi antara hutan hujan tropis dengan gurun. Ya. Ya, kita bisa melihat di sini, misal di Afrika ini jelas banget. Hutan hujan tropis itu di tengah, ya. Kemudian sampingnya ada savana, di sampingnya lagi ada gurun, si gurun Sahara. Itu. Ya, itu savana. Nah, ciri-cirinya savana itu curah hujan rendah, kemudian suhu rata-ratanya juga tinggi. Curah hujan rendah, suhu rata-rata tinggi. Itu savana. Kalau gurun, suhu rata-rata itu, kalau gurun itu bervariasi. Suhu rata-ratanya bisa rendah, bisa tinggi. Tapi yang jelas curah hujannya sangat-sangat rendah. Itu gurun. Kalau gurun itu lebih gini sih. Kenapa gurun itu bisa terjadi? Karena pertama curah hujan rendah banget. Yang kedua, suhunya itu fluktuasinya tinggi. Kalau tinggi-tinggi banget, kalau rendah-rendah banget. Itu bisa bikin gurun. Caparal. Kalau caparal ini dia semak. Dia didominasi oleh semak-semak. Ini dia khusus sih kalau caparal itu. Dia bioma khusus. Sedikit di bumi itu dikit caparal. Cuma di sini ya. Cuma di Eropa Selatan, Afrika paling utara, sama daerah selatan Australia sama Afrika Selatan. Dia didominasi oleh semak-semak. Itu. Dia biasanya juga memiliki apa ya, siklus kebakaran caparal itu. Sering terjadi kebakaran. Ya, untuk melengkapi siklus hidup si semak itu, lahannya harus kebakar dulu supaya biji-bijiannya si semak itu bisa tumbuh. Itu caparal ya. Kemudian ada temperate grassland. Temperate grassland itu padang rumput temperata ya, yang warnanya coklat kecoklatan. Nah, dia dicirikan dengan curah hujan itu sedang. Suhunya juga relatif dingin. Ya, suhu rata-ratanya relatif dingin. Kemudian ada temperate broadleaf forest atau hutan gugur ya. Hutan gugur temperata. Nah, itu biasanya dia di daerah subtropis. Subtropis yang ada perbedaan musim yang mencolok. Kalau curah hujannya ya biasanya sedang curah hujannya. Temperate broadleaf ini. Kemudian hutan konifer. Hutan konifer itu disebutnya taiga atau boreal. Nah, dia didominasi oleh pinus, tumbuhan konifer ya, pinus gitu-gitu. Gymnosperm. Karena memang dia lebih tahan dingin
Dia letaknya itu berada di dekat kutub. Berada di dekat kutub. Kalau di selatan nggak ada, soalnya selatan itu ujungnya itu tetap jauh dari kutub selatan. Yang kelihatan ada konifer itu di dekat kutub utara. Oke. Nah, kemudian tundra. Tundra itu dia lebih utara lagi, lebih dekat kutub lagi. Ya. Lebih dekat kutub lagi. Jadi dia adalah perbatasan antara taiga dengan kutub. Dan yang terakhir ada bukan terakhir. Ada high mountains, itu dataran tinggi ya. Di gunung-gunung tinggi itu ada di Everest. Kemudian ada di pegunungan Rocky sama Andes ya. Pegunungan Andes, pegunungan Rocky yang ada di Amerika Utara sama Selatan. Gitu. Yaitu di pantai barat dari Amerika itu dia pegunungan tinggi semua. Ya, itu biasanya kalau pegunungan tinggi itu memiliki pola yang mirip dengan jadi gini, kalau kita berjalan dari ekuator menuju ke kutub, ekuator kan ada hutan hujan tropis. Kemudian ke subtropis ada broadleaf forest. Kemudian ke utara lagi ada taiga, di utaranya lagi ada tundra, di atasnya ada kutub. Nah, itu kan kalau kita berjalan dari ekuator ke kutub, ada polanya. Nah, ternyata polanya itu sama dengan kalau kita berjalan dari dataran rendah ke dataran tinggi. Di dataran rendah itu ada hutan hujan tropis. Naik itu nanti ada hutan jati. Ya. Itu jati termasuk broadleaf forest. Kemudian naik lagi ada hutan pinus, taiga. Ya. Naik lagi ada lumut, dan yang tertinggi ada kutub. Ya, contohnya misal di Gunung Everest kan terdapat salju kan di paling atas. Jadi mirip ya. Polanya ketika kita berjalan dari ekuator menuju ke kutub dengan dari sea level, dari ketinggian air laut ke atas gitu. Ya. Oke, nah tadi yang sudah dijelaskan kurang lebih rangkumannya demikian ya. Jadi kalian tinggal di logika aja. Oke, kalau tropical rainforest itu tadi kan dijadikan curah hujan tinggi, suhunya juga tinggi kan. Nah, kemudian kalau misalnya taiga sama broadleaf forest dia sedang-sedang aja. Ya. Dia curah hujannya sedang, tapi suhu rata-ratanya dia kalau untuk broadleaf dia masih agak tinggi, dia masih sedang-sedang aja. Kalau si taiga dia lebih rendah suhu rataannya. Kalau tundra sama kutub dia rendah, ya. Rendah dua-duanya ya. Suhu rata-ratanya itu rendah. Kemudian curah hujannya juga rendah ke sedang. Nah, kalau gurun ini jelas, yang paling jelas adalah apa namanya? Yang penting curah hujannya sangat rendah. Kalau suhu rata-rata itu bervariasi, ada yang rendah, ada yang tinggi. Gitu. Ya, jadi itu. Jadi nanti kalian bisa hafalkan saja dari sini, gitu ya, karakteristik dari masing-masing bioma. Oke, itu mungkin ya untuk sesi pagi ini. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin kita gabung di sesi siang ya. Oke, mungkin itu aja. Kita nanti ketemu lagi insya Allah di sesi siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.